bininya 2. Saya berat kalau yang begitu-begitu. Kalau Pak Ajat mungkin bisa lah. Pak Ajat Pansa. Yang bisa Bang Pansa Adit. makomnya makom Kiai lah tuh. Ada berusaha. 2, Pak. Dimatiin ke Bani tadi? Udah dengerin memang. Pak Majid nih cocok kalau bini 2. Nah, udah suaranya udah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Rasanya waktu begitu cepat jalannya ya. Tahu udah 2 minggu. Rasanya baru kemarin ya. Ya, Bu. Ini tanda-tanda apa nih? Muhammad Ali mana? Tanda-tanda akhir zaman ya. Muhammad Ali Bu, ada. Udah siap semua? Alhamdulillah. Insya Allah Bu. Ya. Alhamdulillah. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma arinal haqqa warjuna tibah nal batila batila warjukna jatinaba. Alhamdulillah kita dapat ketemuan lagi dalam rangka menuntut ilmu. Wajahnya Ibu lihat cerah-cerah semuanya. Alhamdulillah. Bentar. Udah mandi Bu. Ya, berarti cukup gizi semuanya. Jadi coronanya tidak akan mampir karena sehat semua, alhamdulillah. Amin, amin. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang bagian siapa ini ya? Kelompok berapa ini? Yang tampil 2 kelompok kan? Iya, Bu, 5 dan 6. 3 Bu. 3, Bu. Oh 3 ya. Sorry. Iya. Baik, dah kita langsung ini Jak. Silakan Pak Hadid, siapa temannya yang mau tampil? Ya, Bu, Bang Mulyono sama Dini, Bu. Terus Nah, silakan lah. Langsung saja. Silakan Bang Mul dan Dini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Dini izin dulu ya Kak Dini duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen kita Ibu Dr. Nani Tulusina MPD dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Untuk kesempatan kali ini materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang landasan historis pendidikan. Namun sebelumnya ada yang ingin sampaikan tentang latar belakang landasan historis pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Secara khusus, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di dalam dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Nah, tujuannya di sini ialah untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasila, yang dimotori oleh pengembangan afeksi seperti sikap suka belajar, tahu cara belajar, rasa percaya diri, punya etos kerja kreatif dan produktif. Nah, sejarah juga memberikan suatu landasan atau titik tolak terjadinya berbagai peristiwa yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu,
Sejarah memberikan landasan bagi kaum pelajar atau praktisi kehidupan mengamati dan mengubah dunia baik pada masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalahnya ada 4, yaitu yang pertama, pengertian landasan historis pendidikan. Apa maksudnya? Kemudian, bagaimanakah sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimanakah sejarah perkembangan pendidikan dunia? Dan yang keempat ialah bagaimana implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian historis atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia ialah sejarah. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, dan lain sebagainya. Nah, landasan sejarah atau historis pendidikan nasional Indonesia merupakan pandangan ke masa lalu. Pandangan ini melahirkan studi-studi historis tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi pada periode tertentu di masa yang lampau. Kemudian lanjut, ini sampai sejarah perkembangan di Indonesia. Nah, di sini kita bagi menjadi 10. Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno atau zaman purba yang dimulai dengan zaman pengaruh agama Hindu dan Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman penjajahan, dan zaman merdeka. Berikut yang akan saya sampaikan, yang pertama yaitu zaman purba. Nah, pendidikan pada zaman ini dimulai dari kepercayaan yang dianut masyarakat, antara lain animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Yaitu kepercayaan kepada roh yang mendiami suatu benda, misalnya pohon, bintang, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Kemudian dinamisme yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan seseorang. Misalnya, keris dapat membawa kepada keberuntungan, pedang kuno, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni zaman pengaruh Hindu dan Buddha. Hinduisme dan Buddhisme datang ke Indonesia sekitar abad ke-5. Nah, mereka berdua ini merupakan dua agama yang berbeda. Namun di Indonesia, keduanya memiliki kecenderungan sinkretisme. Apa itu? Keyakinan mempersatukan figur Shiva dan Buddha sebagai salah satu sumber yang maha tinggi. Kemudian moto pada lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika secara etimologis berasal dari keyakinan tersebut. Nah, awal masuknya agama Islam di Indonesia yaitu dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat ke Indonesia. Nah, bentuk pendidikan Islam ada 3 macam, yaitu di langgar, pesantren, dan madrasah. Ya, seperti kita ketahui bersama, kalau di kampung saya itu di Jawa ada namanya langker, tempat ibadah namanya. Kemudian pendidikan pesantren dan pendidikan madrasah. Lanjut yang keempat, zaman pengaruh Nasrani, yaitu antara Katolik dan Kristen. Nah, Katolik ini merupakan bangsa Portugis pada abad ke-16 yang bercita-cita menguasai perdagangan dan perniagaan Timur Barat dengan cara menemukan jalan laut menuju dunia timur serta menguasai bandar-bandar dan daerah-daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan dan perniagaan. Kemudian agama Kristen yaitu yang dipengaruhi oleh bangsa Belanda. Lanjut,
yang kelima zaman kolonial Belanda. Nah, tujuannya bangsa Belanda ke Indonesia juga sama dengan bangsa Spanyol dan Portugis. Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang tidak Arisan tadi hanya ini ya. mengajarkan agama saja, tetapi juga mengajarkan Yang pengetahuan-pengetahuan. tadi dari itu katanya. Yang keenam, zaman kolonial Jepang. Nah, perjuangan bangsa Indonesia dalam masa Bineka penjajahan Tunggal Jepang Ika dari tetap itu. berlanjut sampai cita-cita untuk merdeka tercapai. Walaupun bangsa Jepang menguras habis-habisan kekayaan alam di Indonesia, bangsa Indonesia tidak pantang Apanya menyerah yang di dan terus mengobarkan semangat 45 di hati mereka. Nah, sistem sekolah pada masa Jepang banyak berbeda dengan penjajahan ketika bangsa di Belanda. Sekolah Jepang terbuka untuk semua golongan penduduk. Lama belajar 6 tahun. Bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah dan bahasa. Dan nanti kemudian sekolah menengah pada masa kolonial Jepang itu dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah tinggi atau SMP. Masing-masing pendidikan maksimal 3 tahun. Dan yang ketujuh yaitu zaman kemerdekaan awal, 8 zaman Orde Lama, 9 zaman Orde Baru, dan yang ke-10 zaman reformasi yang nanti bisa teman-teman baca pada format PDF yang telah di-share. Kalau nanti disampaikan semua, fotonya tak cukup, kasihan kawan-kawan yang lain. Ikan dari saya mungkin nanti melengkapi dari Kak Dini, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, lanjut. Siapa lagi nih? Lanjut ke kelompok 6, Bu. Ya, Muhammad Ali. Muhammad Ali, sila langsung. Kita ke Bang Adit? Langsung. Oh langsung. Dependek. Langsung macam mana nih? Dependek ya. Ih, nanya lagi dia nih. Cepatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, kemudian rekan-rekan seperjuangan pasca sarjana PAI YAIN Pontianak yang saya banggakan beserta saya hormati. Baiklah, dalam pertemuan kita pada sore hari ini saya akan membahas tentang landasan psikologi pendidikan, di mana psikologi pendidikan itu merupakan studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi antara pengajar dan murid. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, fokus pada subkelompok anak berbakat dan mereka tunduk pada catatan tertentu. Dalam proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendidikan, sarana psikologi menjadi sangat mutlak. Analisis psikologi akan membantu para pendidik memahami struktur psikologi anak didik dan kegiatan-kegiatannya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan secara efektif. Apakah penting psikologi ini dipahami oleh para pendidik? Saya rasa cukup penting karena untuk mempermudah proses pembelajaran maka mayoritas pengajar ataupun mayoritas pendidik itu haruslah menguasai psikologi pendidikan itu sendiri. Beberapa rumusan masalah dalam pembahasan ini diantaranya adalah pendapat para ahli tentang teori psikologi, kemudian makna daripada psikologi pendidikan, yang ketiga apa saja bentuk psikologi dalam pendidikan, ini terakhir apa kontribusi landasan psikologi pendidikan dalam proses belajar. Pertama, teori yang dikembangkan oleh Edward, yaitu teori tentang pengaitan. Berdasarkan hasil percobaan di laboratorium yang menggunakan beberapa jenis hewan,
ia mengemukakan suatu teori belajar yang dikenal dengan teori pengaitan. Teori tersebut menyatakan belajar pada hewan dan manusia pada dasarnya berlangsung menurut prinsip yang sama, yaitu belajar merupakan peristiwa terbentuknya ikatan hasil antara peristiwa-peristiwa yang disebut dengan stimulus, dengan respon yang diberikan atas stimulus tersebut. Artinya teori ini berkaitan dengan pengaitan, dikaitkan antara satu dengan yang satunya. Maka teori ini masuk dalam ranah metode pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, teori tentang penguatan yang dikemukakan oleh Skinner. Skinner mengembangkan teori belajarnya juga dari hasil percobaan dengan menggunakan hewan. Dari percobaannya, Skinner menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk tingkah laku manusia melalui pengaturan kondisi lingkungan. Ini maksudnya penguatan. Nah, kemudian Skinner membagi penguatan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah penguatan positif, dan yang kedua adalah penguatan negatif. Apa itu yang maksud dengan penguatan positif? Penguatan positif itu adalah apabila penyajian mengiringi suatu tingkah laku siswa yang cenderung dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Artinya, salah satu contoh misalkan kalau mau belajar harus berdoa. Maka ini akan menjadi suatu kebiasaan. Itulah yang maksud dengan teori penguatan. Lalu kemudian, teori ini keduanya adalah penguatan negatif. Yang dimaksud dengan penguatan negatif itu adalah stimulus yang dihilangkan ataupun dihapuskan karena cenderung menguatkan tingkah laku. Artinya salah satu budaya di suatu daerah, di suatu kultur, di sekolah tertentu, hal-hal yang menjadi kultur masyarakat kemudian dihilangkan oleh para pendidik. Misalkan mereka cium tangan kepada pendidik ketika masuk kelas, itu dihilangkan dengan beberapa pertimbangan misalkan. Itu yang dimaksud dengan teori penguatan negatif. Kemudian teori hierarki belajar dari Robert. Menurut Orton, merupakan tokoh behaviorisme gaya baru dalam mengembangkan teorinya. Itu memperhatikan objek-objek dalam mempelajari matematika yang terjadi dari objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung adalah fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip, sedangkan objek tak langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin diri, dan bersikap positif terhadap matematika. Ini yang dimaksud dengan teori hierarki belajar. Lalu kemudian dalam mengembangkan teorinya, Gates ini memperhatikan objek-objek dalam mempelajari matematika yang terjadi dari objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung adalah ketika fakta, keterampilan, konsep, dan prinsip, sedangkan objek tidak langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan masalah, disiplin diri, dan bersikap positif terhadap matematika. Itu teori ini saya kurang memahami. Kemudian yang selanjutnya teori perkembangan intelektual yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Teori ini dilatar belakangi oleh pendidikan formalnya adalah falsafah dan biologi. Pendidikan formalnya sang pencetus tadi ya. Lalu kemudian menurut Piaget ini ada 4 tingkat pengembangan intelektual. Yang pertama adalah periode sensorimotor pada umur 0 sampai 2 tahun. Ini perkembangan intelektual. Kemudian yang kedua, periode praoperasional pada umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian periode yang selanjutnya operasi konkret pada 7 sampai 11 tahun. Dan yang periode terakhir adalah operasi formal pada umur 11 sampai 15 tahun. Itu perkembangan intelektual. Kemudian teori psikologi menurut para ahli, aliran psikologi kognitif. Teori belajar Jeremy Branner, perkembangan mental anak menurut Branner. 1. Tahap anaktif merupakan anak yang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya memahami lingkungan. Ya.
Itu berkaitan dengan perkembangan mental anak. Yang kedua, tahap ikonik, yaitu anak memahami dunia melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal. Maksudnya visualisasi verbal ini gambaran terhadap bunyi, kemudian suara-suara dari dari lingkungan, kemudian suara apa yang diajarkan oleh pendidik, kemudian lingkungan sekitar akan menjadi satu dasar perkembangan mental anak tadi. Misalkan kalau kita berkata jelek terhadap anak, maka jelek itu yang akan diikuti, begitu maksudnya. Kemudian tahap simbolik, anak telah memiliki gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika. Nah, itu biasanya didapat oleh ketika mereka berani untuk hidup bersosial. Terkadang anak-anak di masanya bermain, itu mereka bermain. Maka anak-anak itu terkadang, kalau menurut teori yang saya pelajari ini tentang perkembangan mental anak, maka anak itu akan mendapatkan satu perkembangan yang tidak semestinya ketika masa bermainnya itu dikurangi oleh orang tua. Dan pengurangan itu diwajibkan untuk terus dan belajar. Padahal ada beberapa waktu yang memang mewajibkan anak itu untuk bermain supaya sikap sosialnya itu tumbuh dengan sendirinya. Kemudian teori psikologi pendidikan. Teori-teori psikologi telah banyak membentuk landasan pendidikan di dalamnya. Anak dapat belajar dengan efektif. Landasan psikologi sangat penting karena manusia memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan teori yang berbeda-beda untuk diaplikasikan dalam kasus-kasus pendidikan. Mengingat dekatnya hubungan teori-teori tersebut dengan pendidikan, maka guru-guru modern patut mempelajarinya dan mengaplikasikannya dalam kelas. Saya pikir itu dulu, mungkin saja nanti bisa dilanjutkan oleh Bang Adit. Ya, terima kasih Bang Ali. Lanjut ke kelompok 7, Bang Amin. Sama Bu Rohmah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang landasan sosiologis pendidikan. Namun di PowerPoint kami ini memang tidak kami cantumkan latar belakang dan rumusan masalah, tapi di makalah kami ada lengkap. Mengingat waktu juga, jadi kami akan langsung pada materi tentang sejarah sosiologi pendidikan. Walaupun di makalah kami disinggung juga tentang jenis-jenis landasan pendidikan dan fungsi-fungsinya. Namun kami langsung pada materi yang berkaitan dengan apa yang menjadi pokok bahasan pada hari ini, yaitu tentang landasan sosiologis pendidikan. Baik, kita mulai dari sejarah sosiologi pendidikan. Perubahan sosial yang cepat terjadi di abad ke-19 yang merupakan akibat dari revolusi industri di Inggris, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan keterkejutan intelektual kelompok pandai. Yang salah satu di antara kelompok pandai itu adalah para sosiolog. Dalam hal ini, seorang tokoh yang bernama Lester Frank Ward itu bisa dikatakan sebagai pencetus daripada gagasan timbulnya studi baru tentang sosiologi pendidikan. Jadi, dia ini terkenal dengan teori realistik pendidikannya. Baik, berikutnya kita langsung pada pengertian sosiologi pendidikan. Jadi ini sebagai pengantar sebenarnya sebelum kita masuk pada landasan sosiologis. Kita pahami dulu apa itu sosiologi pendidikan. Menurut Penn,
sosiologi pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang menjadi alat untuk mendeskripsikan dan menjelaskan institusi, kelompok sosial, dan proses sosial yang merupakan hubungan sosial di dalamnya individu memperoleh pengalaman yang terorganisasi. Ini pengertian sosiologi pendidikan menurut Payne. Berikutnya, teori-teori sosiologi. Ada 4 teori sosiologi. Yang pertama ada teori struktural fungsional. Yang kedua ada teori konflik. Yang ketiga ada teori fenomenologi. Dan yang keempat teori interaksi simbol. Penjelasan dari 4 teori sosiologi ini bisa kita baca di makalah kita. Berikutnya Bang Adit. Sekarang kita mulai masuk pada pokok bahasan kita, yaitu tentang landasan sosiologis pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi landasan sosiologis pendidikan ini adalah acuan di dalam kita merumuskan model pendidikan yang didasarkan pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya Bang Hadid. Nah, berikut ini adalah perantara-perantara sosial yang memiliki peran di dalam membentuk sebuah peranata pendidikan atau landasan atau acuan-acuan yang bisa dijadikan sebagai pembentuk daripada sistem sebuah pendidikan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga ini adalah perantara sosial yang paling awal di dalam masyarakat. Secara tidak langsung keluarga lah awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak, di mana kedua orang tua mengajarkan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan, memberi orientasi anak terhadap dunia. Banyak anak yang sukses ketika di masyarakat karena harmonisnya di dalam keluarga terjaga. Akan tetapi, keharmonisan keluarga yang tidak terbentuk dengan baik ada kalanya juga mempengaruhi terhadap ketidakmampuan anak-anak untuk terjun dalam kegiatan bermasyarakat. Jadi peran keluarga sangat penting di sini sebagai acuan dalam pendidikan, karena keluarga adalah yang pertama. Berikutnya, yang kedua, perantara sosial yang berperan adalah teman sebaya. Kelompok sebaya ini memberi pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ia dapat diterima oleh orang lain, bagaimana untuk mencapai status di dalam lingkup teman. Kalau orang tua dan guru kadang-kadang memaksa anak-anak untuk patuh terhadap aturan, tapi kalau teman sebaya biasanya tidak ada unsur paksaan yang bersifat formal. Sehingga anak-anak itu justru belajar bertukar pikiran misalnya, bekerja sama. Itu lebih mudah tanpa disebabkan paksaan di dalam hubungan teman sebaya ini. Kemudian yang ketiga, budaya sekolah. Pendidikan di sekolah, jika dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau teman sebaya, terjadi dengan cara-cara relatif formal, terutama dalam relasi antara peserta didik dan guru. Jadi budaya sekolah ini ya agak mirip-mirip dengan keluarga tadi. Tapi unsur di dalam keluarga dan di teman sebaya itu juga terjadi di dalam sekolah. Cuma lebih formal, baik antara guru dengan siswa terutama, baik kemudian siswa dengan siswa. Karena di dalam sekolah itu ada sistem, sehingga semua anggotanya harus tunduk pada sistem yang ada. Kemudian yang keempat, perantara sosial yang berperan, yang keempat adalah televisi dan media digital. Beberapa ilmuwan sosial menyebut bahwa televisi ini sebagai kurikulum pertama. Karena ia muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap
mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa. Terlepas dari efek negatif anak di prestasi sekolahnya disebabkan tontonan yang ada di televisi dan media digital,